Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Pada musim balap 2027 nanti akan terjadi perubahan regulasi balap di ajang balapan MotoGP, di mana tidak lagi di MotoGP di kelas utamanya akan menggunakan mesin yang berkapasitas 1000 cc, melainkan akan di-downgrade menggunakan mesin 850 cc 4 tak. Nah, dari perubahan regulasi di kelas utama MotoGP yang melakukan downgrade mesin dari 1000 cc ke 850 cc, tersebar isu ataupun rumor untuk kelas feeder MotoGP yaitu di kelas Moto3. Akan juga terjadi perubahan kapasitas mesin, tetapi tidak seperti di kelas utama MotoGP, mesinnya itu di downgrade, melainkan kalau untuk kelas Moto3 ini rumornya akan dilakukan upgrade mesin dari mesin 250 cc 4 tak 1 silinder. Akan dilakukan perubahan upgrade ke mesin 400 ataupun 500 cc 4 tak 2 silinder. Nah, apakah isu-isu ataupun rumor ini benar adanya? Ini yang akan admin bahas lebih lanjut mengenai rumor di kelas Moto3. Sebelum admin membahas lebih lanjut sob mengenai perubahan kapasitas mesin di kelas Moto3, admin ingin sedikit menjelaskan bagaimana terjadi perubahan kapasitas mesin di ajang balapan Grand Prix yang terjadi sebelumnya sob. Di mana di ajang balapan Grand Prix atau di ajang balapan MotoGP ini sebelumnya menggunakan mesin 2 tak, kemudian dirubah menggunakan mesin 4 tak. Ini dengan alasan karena mesin 2 tak tidak ramah lingkungan, yang mana pada akhirnya di musim balap 2002 terjadilah perubahan ini. Yang sebelumnya di kelas utama MotoGP itu ialah kelas 500 cc 2 tak digantikan dengan kelas 4 tak 800 cc. Benar sekali sob. Pada awal mula MotoGP ini berubah ke kelas 4 tak masih menggunakan mesin 800 cc, tidak seperti sekarang yang menggunakan mesin 1000 cc 4 tak. Kemudian untuk kelas menengahnya yang sebelumnya itu diisi oleh kelas 250 cc 2 tak di musim balap 2010, jadi selisihnya 8 tahun dari kelas utama MotoGP ya yang melakukan perubahan di tahun 2002. Barulah di tahun 2010 kelas menengahnya 250 cc ini digantikan dengan kelas Moto2 yang pada saat itu masih menggunakan mesin Honda 600 cc. Baru di tahun 2019 digantikan oleh mesin Triumph 765 cc 3 silinder 4 tak. Sedangkan untuk kelas feedernya, kelas Moto3-nya sebelumnya itu diisi oleh kelas 125 cc 2 tak. Marc Marquez ini masih sempat nih balapan di kelas 125 cc. Barulah di tahun 2012 digantikan dengan kelas Moto3 yang menggunakan mesin 4 tak 250 cc 1 silinder. Nah, jadi kalau kita melihat sob perubahan kapasitas mesin yang digunakan di ajang balapan Grand Prix, di ajang balapan MotoGP ini ya, yang sebelumnya di kelas 2 tak. Kalau admin lihat untuk kelas 2 tak dan juga 4 tak, penjenjangannya ini lebih seimbang karena dari 500 cc, kemudian 250 cc dan juga 125 cc. Jenjangnya itu tidak terlalu jauh sob. Sehingga ketika pembalap yang berlaga di ajang kelas 125 cc ya, naik ke jenjang kelas menengahnya di 250 cc, tidak akan terlalu sulit untuk melakukan adaptasi. Begitu juga ketika pembalap di kelas 250 cc ini naik ke jenjang 500 cc, mereka juga tidak akan sulit untuk melakukan adaptasi, tidak terlalu sulit lah maksudnya. Tetapi ketika kelas 4 tak, ini jenjangnya ini cukup jauh sob. Terjadi kesenjangan yang cukup jauh dari kelas Moto3 kemudian ke kelas Moto2 dan juga ke kelas MotoGP-nya. Mungkin dari Moto2 ke MotoGP-nya tidak terlalu jauh, tetapi yang terlihat jauh itu ialah di kelas Moto3 ke kelas Moto2-nya. Di Moto3 menggunakan mesin 250 cc 4 tak 1 silinder, sedangkan di kelas Moto2-nya menggunakan mesin 765 cc 4 tak 3 silinder sob. Jadi bagaimana tidak susahnya pembalap di kelas Moto3 ini ketika dia naik ke kelas menengah ya di kelas Moto2, mereka ini akan sulit beradaptasi. Contohnya yang kita lihat saat ini ya, Jaume Masia dan juga Ayumu Sasaki ini juara-juara di kelas Moto3 pada musim sebelumnya. Tetapi pada saat mereka naik ke kelas Moto2 di musim ini, kita melihat untuk bersaing di barisan tengah aja mereka masih kesulitan. Apalagi kalau misalnya kelas ini masih diteruskan ke depannya, tentunya akan membuat pembalap-balap lainnya yang saat ini berlaga di Moto3 akan tidak ada apa-apanya ketika mereka ini naik ke jenjang Moto2. Oleh karena itu tersebarlah rumor bahwa di kelas Moto3 ini akan dilakukan upgrade mesin untuk dilakukan penyeimbangan yang menutup kesenjangan di antara kelas Moto3 dan juga Moto2, sehingga nantinya pembalap-balap yang berada di kelas Moto3 tidak akan terlalu kesulitan untuk melakukan adaptasi ke kelas Moto2.
Oke sob, sekarang Amin akan bahas mengenai rumor di mana di kelas Moto3 ini akan dilakukan upgrade mesin dari 250 cc 1 silinder 4 tak ke 400 ataupun 500 cc 2 silinder 4 tak. Ini karena saran dari Luca Bosciosuro. Jadi rumornya ini bermula dari saran Luca Bosciosuro ya sob. Bosciosuro ini ialah pabrikan dari Italia yang saat ini mensuplai sasis untuk kelas Moto2. Luca Bosciosuro ini memberikan saran kepada Dorna, kepada pihak Dorna, bahwa ia melihat kesenjangan di kelas Moto3 dengan kelas Moto2, sehingga ia melihat perlu dilakukan penyetaraan untuk bisa melakukan upgrade di kelas Moto3. Karena pada saat ini untuk kelas Moto3 itu batas usianya ialah pembalap yang berusia 18 tahun. Tidak pada seperti musim-musim sebelumnya ya. Pembalap yang berusia 17, 16, bahkan 15 tahun sudah bisa balap di kelas Moto3. Tetapi karena dari beberapa musim sebelumnya terjadi insiden fatal yang melibatkan pembalap-pembalap di kelas Moto3, hingga akhirnya ditetapkanlah regulasi baru untuk pembalap yang berusia 18 tahun baru diperbolehkan untuk terjun di kelas Moto3. Jadi Bosciosuro ini melihat untuk pembalap yang berusia 18 tahun, pembalap muda yang berusia 18 tahun ya, rata-rata ini memiliki tinggi di antara 1,7 hingga 1,8 meter. Sehingga ketika pembalap ini naik ke Moto3, balap menggunakan Moto3, tampaknya mereka ini sudah tidak cocok lagi. Malah mereka ini lebih cocok menggunakan motor di Moto2. Dan memang benar saja sob, contoh yang paling dekat aja lah kita lihat. Ketika Mario Aji ini masih balapan di kelas Moto3, beberapa sobat-sobat balapannya banyak yang memberikan komentar, Mario Suryo Aji ini posturnya sudah tidak cocok lagi untuk motor di Moto3. Dan itu juga yang disampaikan oleh Bosciosuro. Dia melihat bahwa untuk pembalap muda saat ini di kelas Moto3, posturnya itu sepertinya sudah tidak sesuai dengan spesifikasi motor Moto3. Sehingga nantinya apabila dilakukan upgrade kapasitas mesin di kelas Moto3 menggunakan mesin atau 400 ataupun 500 cc 4 tak, tentu saja akan membuat dimensi motor di Moto3 ini lebih besar dan lebih cocok untuk pembalap-pembalap muda saat ini sesuai dengan regulasi dari Dorna, yaitu pembalap di Moto3 berusia 18 tahun minimal. Dan bahkan saran dari Luca Bosciosuro ini diaminkan oleh CEO dari Dorna sob, yaitu Carmelo Ezpeleta. Karena Carmelo Ezpeleta ini melihat pembalap di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena mungkin dia melihat secara langsung ya ketika ajang balapan MotoGP ini berbarengan dengan ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di beberapa sirkuit Eropa ya. Jadi Ezpeleta melihat untuk pembalap-pembalap di kelas Red Bull MotoGP Rookie Cup tampaknya memang mereka ini memiliki postur yang lebih besar pada saat ini, tidak seperti pada musim-musim sebelumnya, beberapa musim sebelumnya ya. Pembalap di kategori program MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup ini sudah memiliki postur yang cukup besar-besar sehingga tampaknya mereka tidak cocok lagi menggunakan motor spesifikasi Moto3. Apalagi nanti kalau mereka itu naik ke kelas Moto3-nya ya. Sedangkan untuk pembalap di Red Bull MotoGP Rookie Cup ini usianya itu rata-rata masih di bawah 17 tahun. Nanti kalau misalnya pembalap ini sudah berusia 18 tahun, pastinya untuk postur mereka ini bisa lebih tinggi ya. Oleh karena itu tampaknya Ezpeleta juga setuju dengan saran yang disampaikan oleh Bosciosuro. Namun untuk menerapkan regulasi baru ini tentunya tidak bisa secara langsung ya, tidak bisa dalam 1 tahun ini, tetapi bisa saja di 2 tahun ke depan regulasi baru ini ditetapkan, yaitu di tahun 2027. Sama seperti di ajang balapan MotoGP di mana regulasi baru terjadi di musim balap 2027. Lebih lanjut lagi, Ezpeleta menyampaikan untuk menerapkan regulasi baru ini ada 2 kemungkinannya sob. Yaitu yang pertama diterapkan regulasi seperti di kelas Moto2, di mana akan digunakan satu jenis mesin. Seperti di Moto2 menggunakan mesin Triumph 765cc, bisa saja di Moto3 akan menggunakan mesin 400 ataupun 500cc dengan satu manufaktur. Tetapi yang keduanya, ini yang admin lebih setuju ya sob, yaitu menggunakan mesin pabrikan lain ya, yang memiliki mesin kapasitas 400 sampai dengan 500cc. Jadi nantinya akan mengundang minat-minat dari pabrikan-pabrikan lain untuk terjun di kelas feeder MotoGP, yaitu di kelas Moto3. Seperti pada saat ini ketika diterapkan regulasi baru di kelas MotoGP menggunakan mesin 850cc, akhirnya mengundang minat dari BMW untuk terjun di kelas utama MotoGP. Walaupun belum ada kepastiannya, tetapi sudah tersebar rumor bahwa BMW berminat untuk terjun di ajang balapan MotoGP, tetapi dengan regulasi baru yang menggunakan mesin 850cc. Nah, kalau dari admin lebih setuju dengan pendapat Ezpeleta yang menggunakan opsi kedua,
yaitu menggunakan mesin yang berbeda-beda di kelas Moto3. Bisa mesin 400 ataupun 500 cc 4 tak 2 silinder dengan pabrikan yang berbeda-beda seperti saat ini ya. Di kelas Moto3 cuma ada 2 pabrikan, yaitu KTM dan juga Honda. Nah, apabila nanti ditetapkan regulasi baru menggunakan mesin 400 ataupun 500 cc 4 tak, bisa saja Yamaha, Suzuki, Aprilia, bahkan CF Motoshop, pabrikan Cina ini bisa masuk ke ajang balapan Moto3. Dan ini bisa saja menjadi angin segar bagi pembalap-pembalap muda Indonesia yang bukan merupakan binaan dari Honda. Karena seperti yang kita ketahui untuk saat ini ya sob, hanya pembalap-pembalap binaan dari Honda Indonesia melalui Astra Honda Racing Team yang diorbitkan sampai ke ajang balapan Grand Prix, ke kelas Moto3, ke kelas Moto2 nya. Sedangkan untuk pembalap-pembalap pabrikan lain seperti Yamaha Indonesia, tampaknya karena tidak ada opsinya mereka untuk ke jenjang balapan Grand Prix, maka mereka beralih ke ajang balapan Super Sport. Tetapi nantinya apabila ada regulasi baru ini di kelas Moto3 menggunakan mesin yang berbeda-beda di kelas Moto3 dengan kapasitas 400 sampai dengan 500 cc, bisa saja Yamaha ataupun Suzuki tertarik untuk terjun di ajang balapan Moto3 dan menjadi jalan bagi pembalap binaan Yamaha Indonesia untuk terjun di ajang balapan Grand Prix. Bagaimana menurut Sobat Balap Mania? Hal ini tentu saja menjadi angin segar ya bagi pembalap-pembalap muda Indonesia yang bukan merupakan binaan dari Honda Indonesia. Nah, tetapi kalau untuk saat ini mungkin kita bisa mempersiapkan, Indonesia bisa mempersiapkan 2 pembalap menurut admin. Kalau memang regulasi baru ini ditetapkan ya sob, di dalam beberapa tahun ke depan ini, bisa saja di musim 2027. Karena dari rumornya Espeleta sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan beberapa pabrikan dan juga regulator lainnya ya, untuk melihat bagaimana kemungkinan apabila dilakukan perubahan regulasi mesin dan juga dimensi motor lah tentunya ya di kelas Moto3 untuk perkembangan kompetisi ini ke depannya di kelas Moto3. Nah, tentu saja kalau saat ini menurut admin seperti yang admin katakan ada 2 pembalap yang bisa dipersiapkan oleh Indonesia, yaitu Muhammad Kendra Ramadipa dan juga Veda Ega Pratama. Karena untuk saat ini Veda usianya masih 15 tahun. Begitu juga dengan Ramadipa. Jadi kalau misalnya di 2027 ataupun 2028 regulasi baru ini ditetapkan, mereka sudah bisa dipersiapkan dari sekarang. Setidaknya ya, walaupun masih abu-abu, setidaknya mereka sudah dipersiapkan. Ini kita bisa melihat pada saat Veda dan juga Ramadipa diterjunkan pada ajang balapan Super Sport 600 cc. Veda sudah bisa bersaing di ajang balapan Asia Road Racing Championship, bahkan meraih podium sob di ajang Asia Road Racing Championship di Mandalika kemarin di kelas Super Sport 600 cc. Ini salah satu bukti juga kalau untuk pembalap-pembalap di Moto3 sekarang ya, di pembalap-pembalap muda lah, di kelas program Ruta MotoGP, di kelas Moto3 kita lihat Veda saja dan juga Ramadipa sudah bisa bertarung di kelas Super Sport 600. Oleh karena itu wajar saja jika Bos Josuro mengatakan untuk saat ini spesifikasi Moto3 sepertinya sudah tidak cocok lagi untuk pembalap-pembalap muda zaman sekarang, zaman now. Jadi harus dilakukan perubahan dengan segera untuk kelas Moto3. Jadi mereka juga bisa melakukan adaptasi dengan cepat ya sob ketika mereka ini naik ke kelas Moto2. Tidak terlalu susah seperti sekarang, seperti Masya dan juga Sasaki. Juara di kelas Moto3 tetapi ketika naik kelas Moto2 luar biasa. Jadi melempem mereka ya, jadi susah beradaptasi, susah bersaing di barisan tengah. Kembali lagi ya sob, jika admin melihat saran yang disampaikan oleh Luca Bosciosuro dan juga pendapat yang disampaikan oleh Carmelo Espeleta selaku CEO dari Dorna, 80% sob, besar kemungkinan untuk regulasi baru ini bisa saja ditetapkan. Seperti yang Espeleta katakan tadi, bisa saja untuk musim 2027 regulasi baru ini sudah ditetapkan, tetapi tentu saja dengan perbincangan dari berbagai macam pihak dan juga regulator di ajang balapan MotoGP ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan admin sob, kalau memang ya regulasi baru di kelas Moto3 ini ditetapkan dengan kapasitas mesin yang lebih besar dan juga dimensi motor yang agak lebih besar juga ya, apakah ini juga akan diikuti oleh program-program Road to MotoGP lainnya seperti di Asia Talent Cup, British Talent Cup ataupun di European Talent Cup yang saat ini menggunakan motor prototipe dari Honda 250cc ya. Apakah nanti dengan ditetapkan regulasi baru di kelas Moto3 maka untuk ajang pembinaan di program Road to MotoGP ini masih akan menggunakan motor Honda juga dengan kapasitas mesin yang disesuaikan di kelas Moto3, ataukah akan juga menggunakan mesin yang berbeda-beda tetapi sesuai dengan kapasitas mesin di kelas Moto3? Kalau menurut admin, kalau bisa ya di kelas pembinaan ini ya di program Road to MotoGP-nya tidak hanya satu produk mesin juga ya sob, sehingga nanti ada juga pembalap-pembalap binaan dari masing-masing negara
yang tidak hanya dari satu pabrikan saja seperti saat ini di Asia Talent Cup, European Talent Cup, dan juga British Talent Cup hanya dipegang oleh pembalap-pembalap dari Honda. Itu menurut pendapat admin pribadi ya sob, sehingga nanti kalau memang di kelas program Road to MotoGP ini menggunakan mesin ataupun pabrikan yang berbeda-beda tetapi sesuai dengan regulasi di kelas Moto3, tentunya akan lebih variatif lagi dan nantinya bisa memberikan pembalap-pembalap yang bisa berkompetisi secara baik di ajang balapan MotoGP. Jadi jenjangnya itu lebih jelas tetapi lebih variatif, tidak hanya dari satu pabrikan saja untuk jenjang di ajang balapan Grand Prix. Dan satu lagi ya sob, menurut admin kalau memang nantinya di musim 2027 akan ditetapkan regulasi baru di kelas Moto3 ini menggunakan mesin yang berkapasitas lebih besar yaitu 400 sampai dengan 500 cc. Ada dua pembalap Indonesia seperti yang Amin katakan tadi ya, yang memiliki potensi untuk diarahkan ke regulasi baru ini ke jenjang Moto3, yaitu Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Kendra Ramadipa. Kalau menurut Amin, dua pembalap ini yang memungkinkan untuk bisa memberikan persaingan ya sob di regulasi baru di kelas Moto3 ini. Dan lagi kalau memang nantinya mereka bisa sampai ke jenjang tersebut di kelas Moto3 dengan regulasi baru, tentunya akan memberikan mereka juga peluang apabila nantinya mereka bisa berprestasi di kelas Moto3 dengan regulasi baru yang Amin sebutkan tadi. Proses adaptasinya kalau mereka ini lebih penampilannya baik ya di kelas Moto3 tersebut, untuk mereka bisa naik ke level Moto2 bisa melakukan adaptasi dengan cepat. Tidak seperti pada pembalap-pembalap saat ini yang sekarang berada di kelas Moto3 menggunakan mesin 250cc, ketika naik ke level Moto2 mereka susah beradaptasi, tetapi untuk pembalap yang dengan regulasi baru ini menurut admin akan lebih mudah beradaptasi di kelas Moto2, sehingga tentu saja akan menguntungkan bagi perkembangan pembalap-pembalap muda ini, khususnya seperti yang Amin katakan tadi, yaitu yang memungkinkannya ya Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Kendra Ramadipa. Nah ini bayangan admin sob. Kalau menurut pendapat admin seperti itulah gambarannya apabila memang dua pembalap muda ini memiliki potensi dengan regulasi baru di ajang balapan Moto3. Oke sob, itulah dia untuk pembahasan admin di video kali ini. Jadi bagaimana menurut sobat-sobat balap mania mengenai regulasi terbaru di Moto3? Rumor ya, rumor tentang regulasi terbaru di kelas Moto3 yang akan melakukan upgrade mesin dari 250cc 4 tak 1 silinder ke 400 sampai dengan 500 cc 4 tak 2 silinder. Dan juga mengenai saran admin tentang dua pembalap muda potensial Indonesia yaitu Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Kendra Ramadipa apabila memang nantinya regulasi baru di kelas Moto3 ini ditetapkan. Silahkan sobat-sobat balap mania berikan komentar ya di kolom komentar. Insyaallah nanti admin juga akan memberikan pendapat admin melalui komentar-komentar sobat balap mania semuanya. Sekian dulu dari admin. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.